Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Salis, NIM 21051214054. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan yang disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirimkan disebut dengan server. Desain seperti ini sering disebut dengan sistem client-server. Komputer yang saling terhubung harus mempunyai setidaknya satu kartu jaringan masing-masing yang kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer sederhana. Pembagian jaringan berdasarkan distribusi data. Yang pertama ada jaringan terpusat dan lalu ada jaringan terdistribusi. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh server pusat yang membuat keputusan atas seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Untuk mengendalikan server terpusat tunggal ada jaringan desentralisasi mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk menoleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan yang didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan down, maka jaringan secara keseluruhan tetap berfungsi. Ketiga, ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang merupakan jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Yang kedua ada LAN. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut hotspot. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Yang terakhir ada WAN atau World Area Network, yang merupakan jaringan dengan mencakup area besar yang biasa disebut jaringan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satelindo, Telkomsel, dan banyak lagi. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Protocol atau disebut TCP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh.
Yang kedua ada intranet. Selain internet, ada juga yang namanya intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Topologi jaringan. Topologi utama pada jaringan ada 3, yaitu bus topologi, star topologi, dan mesh topologi. Topologi bus. Topologi bus adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Kelebihan dari topologi bus yaitu dari segi instalasinya, topologi bus tergolong mudah dan sederhana. Karena tidak membutuhkan banyak kabel dan komponen, maka dari segi pembuatannya tergolong murah. Sehingga jika dibandingkan dengan topologi lainnya, penggunaan topologi bus bisa untuk menekan biaya. Topologi bus termasuk mudah untuk dikembangkan dan tidak mengganggu perangkat jaringan lainnya yang terhubung. Untuk kekurangan topologi bus yaitu semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur lalu lintas transfer datanya juga akan semakin padat. Sehingga ketika laju transfer data terlalu tinggi, maka kinerja bus akan memburuk. Jalur utama yang mengalami kerusakan atau error, maka akan menyebabkan seluruh perangkat lainnya rusak atau lumpuh. Dan jika salah satu komputer klien membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses data pada perangkat lainnya. Yang kedua, topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah. Dinamai sebagai topologi bintang karena memang secara desain rakitannya menyerupai bentuk bintang, dengan satu pusat server yang berada di tengah. Kelebihan dari topologi star yaitu fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya, jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer di mana bentuk koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Dalam topologi mesh, masing-masing perangkat komputer dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi langsung karena saling terhubung satu sama lain. Topologi mesh umumnya dibuat untuk jaringan yang skalanya tidak terlalu besar dan membutuhkan komunikasi antar perangkat dengan cepat. Kelebihan dari topologi ini yaitu topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Untuk kekurangan dari topologi mesh, yaitu proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Mungkin sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.